warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancarendra Ferdiansyah, NIM 11520014. Saya Aditya Rizky Saputra, NIM 115-20191. Di sini kami berkelompok akan mengerjakan tugas cyber communication untuk EAS. Perkembangan dan inovasi teknologi terjadi dengan sangat pesat, hingga dalam berbagai kasus tidak seimbang dengan peningkatan kapasitas serta tingkat kewaspadaan seseorang dalam mengakses informasi di internet. Hal ini akhirnya dimanfaatkan secara oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, samanya dengan kasus perundungan siber dan perlindungan data pribadi. Kasus kekerasan berbasis gender online yang utamanya mengincar perempuan dan kaum rentan saat ini tengah marak di Indonesia. Tetapi tidak kejahatan KBGO sebetulnya sudah sering terjadi. Contoh paling mudah adalah ujaran kebencian, komentar kasar dan bernada seksisme, hingga pelecehan melalui direct message atau DM secara berulang. Berdasarkan catatan tahunan Kompas Perempuan, terdapat 940 kasus KBGO sepanjang tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan dari 241 kasus pada tahun 2019. Data ini dapat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap KBGO dan tingkat kewaspadaan di ranah digital masih sangat rendah. Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya pengguna media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Pada saat di tengah pandemi banyak kegiatan dilakukan secara daring, ternyata risiko kekerasan berbasis gender di dunia maya meningkat. Hal itu terlihat dari kenaikan angka aduan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. KBGO sudah menjadi perhatian lembaga pengada layanan sebelum pandemi COVID-19. Komnas Perempuan sudah mulai memasukkan bentuk-bentuk KBGO dalam laporan pengaduan yang diterima 3 tahun terakhir. Angkanya terus meningkat dari 97 kasus pada 2018 menjadi 281 kasus atau naik 300%. Sebagian besar adalah kasus ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video intim korban. Dari laporan-laporan yang diterima Komnas, bentuk-bentuk KBGO bukan hanya penyebaran konten foto atau video intim korban secara non-konsensual. Setiap bentuk KBGO pun tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya dalam satu kasus korban bisa mengalami beberapa macam kekerasan secara bersamaan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi. Nah, perempuan cenderung mengalami kekerasan seksual dibanding laki-laki dikarenakan budaya patriarki yang masih mengental di Indonesia. Sebenarnya ada budaya patriarki yang kemudian menciptakan ketimpangan terhadap laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini menjadikan perempuan tidak mampu untuk membela dirinya ketika menjadi korban. Itulah akhirnya perempuan cenderung lebih rentan. Sifat internet yang anonimitasnya sangat tinggi dapat memperlancar terjadinya kekerasan seksual di ruang digital. Hal ini dikhawatirkan semakin punahnya ruang digital yang aman dari kekerasan seksual bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS harapannya dapat segera disahkan sebagai payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual, meskipun sudah ada UU ITE sebagai polis cyber di internet. Tapi RUU TPKS lebih dibutuhkan karena sifatnya yang perspektif korban seperti rehabilitasi korban, pemulihan pasca trauma, dan sebagainya. Perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di internet mengakui bahwa hak asasi manusia yang dilindungi dalam kehidupan nyata atau offline juga harus dilindungi dalam ranah online. Satu, sebagai konsekuensi, maka kekerasan berbasis gender
yang terjadi dalam kehidupan nyata maupun di ruang cyber atau yang difasilitasi teknologi online juga dikategorikan sebagai kekerasan yang melanggar hak asasi manusia atau HAM. Bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, praktik tradisional, dan kekerasan sosial ekonomi berbasis gender baik yang terjadi di ruang cyber, digital maupun online merupakan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender ketika ruang cyber menjadi medium atau ranah terjadinya KBG. Maka pengaturan tentang perbuatan tersebut harus merujuk pada konsep-konsep mendasar tentang KBG yang bertujuan untuk melindungi perempuan maupun kelompok rentan yang mengalami diskriminasi berbasis gender. Inilah yang menjadi dasar dari konsep kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, Pemahaman tentang KBGO tidak dapat dilepaskan dari konsep kekerasan terhadap perempuan sebagai KBG. Berdasarkan rekomendasi umum CEDAW nomor 19, kekerasan terhadap perempuan adalah segala jenis perbuatan yang merusak atau meniadakan penikmatan hak asasi dan kebebasan fundamental bagi perempuan. Hak fundamental merupakan tersebut antara lain adalah hak untuk hidup dan merendahkan hak atas kebebasan dan keamanan, hak kesetaraan atas pelindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. 2 KTP merupakan bentuk KBG karena kekerasan tersebut ditujukan kepada perempuan akibat jenis kelaminnya sebagai perempuan dan atau membawa dampak secara tidak profesional terhadap perempuan. Nah, dalam standar norma internasional ada beberapa definisi mengenai KBG. Komite CIDAW mendefinisikan KBG sebagai tindakan yang menimbulkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, ataupun seksual, dan ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. 3, menurut Komite CIDAW, istilah kekerasan berbasis gender atau KBG akan memperkuat pemahaman bahwa kekerasan merupakan bagian dari masalah sosial ketimbang masalah individual. Oleh sebab itu, KBG membutuhkan respon yang komprehensif lebih dari sekedar suatu peristiwa, pelaku atau korban tertentu. Lebih jauh lagi, terminologi KBG adalah bentuk lebih inklusif dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender dapat menyerang siapa saja di luar perempuan, menimpa orang-orang berdasarkan ekspresi dan identitas gendernya akibat relasi gender yang timpang di masyarakat. Nah, sekarang masuk ke sesi pertanyaan yang sudah disediakan oleh pihak yang mengasih tugas. Pertanyaan pertama adalah apakah KBGO itu? Di sini menjelaskan KBGO adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi terhadap seseorang didasarkan atas seks atau gender. KBGO tidak dilakukan secara fisik, namun dilakukan dengan berbagai cara seperti kekerasan secara verbal. Bentuk kekerasan online tersebut penting dibedakan agar solusi yang diberikan lebih tepat dan efektif. Jika KBGO yang terjadi solusinya bukan semata penegakan hukum, tetapi juga perlu diintervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban. Tanpa intervensi ini, setelah menjalani hukuman, pelaku akan tetap memiliki cara pandang bias gender dan seksual. Pertanyaan kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa aspek yang meliputi pelecehan seksual berbasis online. Jika kita melihat fenomena yang ada di masyarakat saat ini, terlebih khususnya di sosial media, banyak sekali konten-konten banyak mengandung unsur sara dan hal-hal yang berbau 18+. Dan dari pihak platform sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan sebagainya tidak membatasi dan kurangnya edukasi terhadap hal-hal yang mengandung unsur sara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang dari pihak audiens dan menganggap
konten itu menarik tapi berbasis konten sara sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat dan dianggap sudah normalisasi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Lanjut ya. Bagaimana KBGU masih terjadi di masyarakat? Kenapa masih bisa terjadi? Karena masih banyak sekali konten kreator yang membuat konten-konten berbau sara sehingga mengundang komentar-komentar negatif terkait unsur sara, dan banyak yang tidak menyadari bahwa hal ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat umum namun mempunyai efek buruk terhadap generasi bangsa. Nah, pertanyaan keempat, apa upaya yang telah dilakukan dalam menolak KBGO untuk menghindari hal semacam ini dibatasi terhadap audiens dan komentar-komentar yang mengandung unsur sara? Pertanyaan kelima, berikan contoh KBGO yang terjadi di Indonesia. Ceritakan bagaimana bisa terjadi dan bagaimana reaksi dan solusi untuk kedepannya. Contoh, ada artis berinisial A yang mempromosikan pakaian bikini untuk sebuah produk, namun dari pihak follower menganggap itu sebagai hal yang mengandung unsur sara, akan tetapi itu adalah marketing pada sebuah produk. Nah, solusinya adalah membuatkan platform berbasis online yang dikhususkan untuk produk-produk dewasa dan hanya bisa diakses oleh kalangan masyarakat yang sudah berumur 18 ke atas. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan KBGO di Indonesia? Harapannya dapat segera disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS sebagai payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual. Meskipun sudah ada UU ITE sebagai polis cyber di internet, tetapi RUU TPKS lebih dibutuhkan karena sifatnya yang berperspektif korban seperti rehabilitasi, korban pemulihan pasca trauma, dan sebagainya. nah dari materi yang sudah dibahas terkait KBGO yang sudah kami jelaskan, kami memberikan kesimpulan bahwa misalnya kekerasan seksual secara verbal yang terjadi berbasis online atau yang bisa disebut KBGO. Nah, kendalanya seperti ada di masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri sudah menganggap hal seperti itu sebagai hal yang biasa karena seiring dengan berkembangnya zaman teknologi internet sekarang sangat mudah untuk ditelusuri. Contohnya konten-konten kreator yang membuat konten-konten sara di berbagai platform sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter apalagi, dan YouTube itu mengundang audiens untuk mempunyai pikiran terhadap unsur-unsur sara, mempunyai dampak yang negatif terhadap masyarakat. Nah, dari pihak masyarakat sendiri yang menonton konten-konten sara yang berbau unsur 18+ ini sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi atau bisa dikatakan normalisasi. Kesimpulannya dilanjutkan bahwa masyarakat di Indonesia menganggap hal itu sudah biasa, namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa hal pelecehan itu bisa datang dari diri sendiri. Contohnya ada orang yang sudah memakai bajuan yang secara tertutup, namun dari pihak yang memberi komentar itu memberi komentar negatif yang mengandung unsur sara. Hal yang seperti itu bisa dihindarkan. Terlebih lagi dari pihak pemerintah sudah membuat undang-undang terkait pelecehan seksual berbasis online dan platform sosial media yang memberikan sebuah tempat untuk memberikan pelecehan seksual terhadap konten-konten kreator yang mengandung unsur sara. Itu bisa dibatasi terhadap penggunaan yang melebihi batas. Nah, dari kelompok kami bisa memberikan saran terhadap masalah atau kasus yang seperti ini atau pelecehan terhadap kekerasan seksual secara online.
Sarannya adalah diberi batasan-batasan terhadap audio-audio yang masih berada di bawah umur dan menghilangkan komentar-komentar negatif seperti kata kunci yang berbau mesum itu dihilangkan untuk menghindari pelecehan seksual seperti platform TikTok, sosial media dan sebagainya. Beri batasan terhadap pengguna-pengguna yang masih di bawah umur. Verifikasi akun dibatasi dengan lebih teratur untuk menghindari masalah yang seperti ini. Dan dari pihak pemerintah sendiri sudah memberikan undang-undang terkait kekerasan seksual, namun tidak bisa direalisasikan secara maksimal. Dan peraturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah kan akhirnya dilanggar dan tetap tidak mempunyai pengaruh terhadap kekerasan seksual berbasis online. Nah, itu kesimpulan dan saran yang bisa kami berikan untuk tugas ini. Nah, sekian dan terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan terhadap materi KPGO, kesimpulan, pertanyaan, dan beberapa saran yang bisa kami jelaskan. Bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.